Bilang di grup ya, saya mau menyampaikan beberapa hal tentang magang. Kemarin kan soalnya ada beberapa yang WA saya juga ya untuk magang. Kalian tuh kan sekarang semester 6 ya, berarti kan magangnya semester 7. Nah, kemarin kan ada beberapa yang minta tanda tangan Bu Anggi ya, yang mau coba untuk ikut MSIB gitu. Nah, boleh nggak kalau misalkan nggak MSIB? Itu nggak apa-apa gitu. Jadi untuk, semester 7 nanti magang, kalian itu punya pilihan mau ikut program Kampus Merdeka atau mau magang sendiri. Magang sendiri itu berarti kalian cari tempat magangnya sendiri gitu ya, nggak melalui program, Kemdikbud yang Kampus Merdeka, kalian apply sendiri, kirim email gitu. Itu sih. Nah, kalau misalkan yang Kampus Merdeka mengikuti ketentuannya Kampus Merdeka, ikut seleksi, ada beberapa tahapan ya seleksinya itu. Nah, kalau lolos, baru, apa tuh namanya, magang, gitu. Boleh nggak, sebar ke beberapa tempat tapi ikut MSIB juga? Boleh, gitu. Kalau misalkan kalian pengen coba, kan belum tentu juga lolos gitu ya, kalau lolos ya alhamdulillah, kalau enggak ya berarti, harus punya backup-an kan gitu ya. Mmm, kalau angkatan sebelumnya, sebagian besar itu ikut MSIB. Jadi, 75%. Soalnya kemarin sempet ini ya, sempet apa, bikin kuesioner gitu kan, ikut kuesioner sih, pokoknya ngedata berapa banyak sih yang ikut MSB, itu ternyata banyak. Jadi 75%-nya itu ikut program, MSIB gitu, yang dari kampus mereka. Nah, sisanya itu magang mandiri, itu ya. Jadi boleh aja nanti kalau misalkan kalian mau ikut kampus mereka atau magang mandiri. Nah, untuk perkuliahan semester 7 itu dimulai biasanya tuh bulan September. Nah, sekarang kan masih Mei ya, masih Mei, berarti untuk bisa mulainya September, kalian kan harus sebar portofolio itu sebelum September. Karena kadang ini kalau misalkan magang mandiri ya, kalau misalnya, kirim itu kan, ada kemungkinan kan kita juga belum diterima, gitu kan. Jadi jangan mepet gitu, jadi jangan kalian baru kirim portofolio dan CV itu baru bulan September gitu ya, kuatirnya baru dapat nanti Desember. Ju Minimal itu kalau dari program studi kita itu 4 bulan, minimal, 4 bulan magang. Eee, Kalau misalnya baru dapatnya itu September, September, Oktober, November, Desember gitu kan, tapi misalnya ternyata di kontraknya tuh 6 bulan sampai Februari, ya nggak apa-apa. Tapi nanti ketika UAS-nya reguler ya, untuk yang program biasa, kalian tuh sudah harus menyerahkan laporan PKL-nya, gitu. Kalau misalkan, belum selesai, minta duluan nilainya ke perusahaan. Banyak banyak kan kayak gitu ya, jadi tuh kontraknya tuh baru selesai tuh Maret, Februari, akhir Januari gitu. Jadi, hal ini harus disampaikan di awal, sebelum kalian mulai gitu, supaya perusahaan itu nggak dikagetin gitu loh, tiba-tiba di tengah perjalanan kalian minta nilai. Sampaikan saja bahwa itu kan kebutuhan akademik gitu ya, jadi nilai itu sudah harus disetor tuh kan biasanya akhir Januari atau awal Februari supaya bisa masuk ke marksheet gitu. Jadi, perusahaan tuh harus memberikan nilai, gitu ya. Supaya marksheet kalian tuh nggak kosong. Terus, untuk SKS-nya itu besar, 20 SKS, baik yang MSIB atau yang mandiri, gitu. Nanti setiap, apa, untuk PKL ini, saya sambil ini ya, share screen ya, biar kalian kebayang gitu. Ini gambaran dulu aja. Nanti sih pasti ada pengarahan sih, selalu ya, selalu setiap kali mau PKL tuh pasti ada pengarahan. Cuman kan sukanya mepet-mepet tuh, pengarahannya tuh baru September gitu. Jadi, saya kasih dari sekarang supaya kalian udah mulai menyiapkan portofolio, CV gitu, untuk bisa dikirim, ke perusahaan-perusahaan yang butuh jasa desainer grafis. Kebetulan tuh, mmm saya MTRJ ya. Kita tuh kan punya kerjasama ya sama beberapa perusahaan, yang mana salah satu bentuk kerjasamanya itu adalah kita tuh mau, apa ya, maksudnya mahasiswa kita itu magangnya di tempat mereka. Nah, salah satunya itu adalah Metamorphosis, terus ada Dampu Design,
eee, me moonlighting gitu. Nah, jadi kalau kalian tertarik coba kalian kok mengecilin. Kalau kalian tertarik, browsing-in dulu aja ya, moonlighting, metamorphosis gitu. Jadi kalian bisa apply ke mereka karena, kalau kemarin denger cerita sih, metamorphosis sih, itu tuh belum banyak yang apply ke mereka. Bagus kok, mereka punya program bagus-bagus. Dampu Desain juga bagus programnya. Ini panduan PKL. Nanti saya share ke grup ya. Ini, tahun kemarin sih belum ada perubahan ya, jadi masih bisa digunakan. Kalau misalnya ada versi yang terbaru, nanti saya kirim kembali. Untuk sekarang pakai aja dulu yang buku panduan PKL yang saya share gitu. Nah, di buku PKL ini, bentar ya, saya langsung aja. Ada isinya tentang informasi umum, pelaksanaan PKL, penilaian gitu, sama format laporan. Nah, ini yang mau saya sampaikan supaya kalian, tahu ya, bahwa meskipun kalian itu, praktek kerja lapangan, namun ada, beberapa topik gitu. Kita tidak menyebutnya mata kuliah, tapi topik, topik perkuliahan apa gimana? Topik deh sebutannya. Nah, topik ini ada komputer grafis, ada aplikasi komunikasi, ada aplikasi prinsip desain, desain brief, cipta karya, dan penulisan laporan. Kelihatan ya? Terus, ngapain aja di sini? Sebetulnya, tidak ada sih, tidak ada ya, perkuliahan tatap muka dengan dosen-dosen pengampunya, dosen-dosen ini kan masing-masing ada dosennya ya, komputer grafis sama Pak Andri, aplikasi komunikasi sama Bu Susi, prinsip desain sama saya, desain brief itu sama Bu Dita, cipta karya itu sama Bu Anggi, penulisan laporan itu sama Bu Tias. Namun, pada faktanya itu tidak ada pertemuan tatap muka. Kenapa? Karena semua, topik-topik ini itu sudah kalian lakukan saat praktek kerja lapangan. Berarti kita sudah melihat bahwa, kayak komputer grafis, pasti kan ketika magang kalian kalian me me menerapkan komputer grafis kan, bikin desain pakai komputer grafis. Aplikasi komunikasi pasti kan gunakan kan untuk berkoordinasi dengan tim, untuk presentasi karya gitu. Jadi dalam dalam bekerja sudah pasti ada komunikasinya. Prinsip desain sudah pasti kalian gunakan ketika kalian membuat desain, pasti kan sudah ada pasti sambil menerapkan prinsip desain dengan baik. Desain brief juga kan ketika dapat job, pasti kan ada brief dari atasan ya, supervisor atau mentor kalian gitu. Cipta karya ya sudah pasti kalau desain kan pasti menghasilkan karya. Nah, kalau penulisan laporan, ini baru laporan PKL-nya. Gitu ya. Jadi ini tidak ada pertemuan di kelas atau online-nya gitu ya, juga tidak ada ujiannya, UTS atau UAS-nya, karena semuanya, makanya diabu-abuin ya, semuanya sudah terimplementasikan Pak ketika praktek kerja lapangan gitu, di sini ya. Jadi di sini tuh udah semuanya ada. Bagaimana cara membuktikannya gitu? Melalui logbook. Nanti habis ini saya tunjukin logbook ya. Contohnya kayak apa sih logbook? Jadi kita nge-track-nya itu lewat logbook. Tapi entar abis ini logbook-nya. Nah ini, praktek kerja lapangan dilaksanakan selama 1 semester dalam kurun waktu 4 sampai 6 bulan, gitu. Jadi minimal tuh 4 bulan. Bagaimana kalau misalkan di tengah jalan kalian merasa, "Kok kayaknya nggak ada pekerjaan desain sama sekali ya?" Gitu. "Kok cuman disuruh nggak disuruh ngapa-ngapain?" Kalian punya pilihan. Kalau misalkan selama 1, 2 bulan tuh kayaknya kok stagnan ya nggak ngapa-ngapain, kalian bisa resign untuk mencari pekerjaan lain. Atau pilihan yang kedua adalah kalian request gitu, project design. Supaya bisa dilaporkan dalam laporan PKL. Karena isi dari laporan PKL adalah kalian melaporkan project, desain yang kalian lakukan selama magang, gitu. Di beberapa program MSIB itu ada yang mungkin studi independen ya, yang bentuk kegiatannya itu adalah ikut pelatihan, seminar, kelas-kelas, yang, kegiatan atau aktivitasnya itu adalah ngerjain tugas gitu. Selain dengerin pemateri itu juga ngerjain tugas. Nah, itu tuh yang kemarin itu, beberapa tahun yang dapat magang seperti itu tuh kayak akhirnya bingung, "Bu, gimana ya? Saya nggak ada proyek desainnya," gitu. Nah, kalau seperti itu, kalian bisa tadi ya mungkin minta project
ke atasan atau mentor atau dosen atau pembimbing di perusahaan untuk si projeknya, gitu. Atau kalau enggak, cukup menggunakan laporan dari MSIB. Biasanya mereka punya format sendiri, template-nya tuh beda sama template kita. Jadi, kalian cukup mengerjakan laporan versinya mereka gitu, laporan template dari program MSIB itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau misalkan memang dari programnya itu tidak diharuskan untuk, membuat sebuah karya, ya sudah ikutin aja. Tidak perlu membuat 2 laporan gitu, karena kan template-nya beda sama sekali tuh MSIB sama, template PKL-nya kita. Nggak usah bikin 2 laporan, cukup bikin satu, ikuti aja yang MSIB, gitu. Itu ya. Nah, kalau yang mandiri, yang bisa menjadi pertimbangan itu adalah yang penting perusahaan itu punya badan usaha, gitu. Jadi bukan kayak studio sendiri yang mungkin belum terdaftar gitu ya. Jadi, nanti mandiri ya, yang bisa dipilih adalah yang memang kayak agency desain gitu, perusahaan yang desain grafis itu sebagai core bisnis kayak agency design, advertising, production house, animation house, game developer gitu, app developer itu bisa. Atau perusahaan yang sama sekali tidak berkaitan sama desain grafis, tapi tuh dia punya divisi desain di dalamnya gitu. Jadi dia punya tim desain internal, in-house designer gitu kan istilahnya nanti. Seperti misalnya dulu tuh saya pernah magang di Prudential. Prudential itu kan perusahaan asuransi kan, tapi mereka punya tim, CMC, departemen CMC di dalam departemen itu tuh ada divisi desainnya, desainernya apa gitu, desain grafisnya lah gitu. Jadi saya tetap bekerja di desain grafis, meskipun saya tuh kerjanya di Prudential. Nah, kalian pun juga boleh kayak gitu, cari perusahaan yang memang, punya tim desainnya gitu. Perusahaan apa aja boleh ya, kayak Pertamina gitu kan ada tuh tim desainnya, kemarin ada yang magang di sana juga, kayak gitu. Nah, terus nanti ketika PKL, kalian tuh punya 2 pembimbing, pembimbing di perusahaan sama pembimbing di kampus. Nah, pembimbing inilah yang akan membantu mengarahkan kalian menulis laporan. Kan diminta itu bimbingannya tuh, 8 kali kalau nggak salah. Nah, itu kalian bimbingan laporan, juga boleh menceritakan permasalahan, keluh kesah kalian kepada si pembimbing, yang dosen pembimbing gitu ya. Kalau pembimbing perusahaan, ya kalau ada permasalahan di kampus di perusahaan juga bisa cerita ke dia, gitu. Ini ya, ada nih, ditanya mengarahkan apa aja gitu. Terus nanti kedua pembimbing akan memberikan penilaian yang akan diakumulasi sebagai nilai akhir praktek kerja lapangan. Jadi nilai akhir PKL kalian itu ditentukan oleh 2 orang, dosen pembimbing sama pembimbing, PKL. Jadi kalian punya 2 nilai nanti. Nilainya nanti akan menjadi nilai akhir PKL kalian. Ingat, bobotnya tuh 20 SKS loh guys. Jadi kalau misalkan kalian tuh dapatnya C, bayangin 20 SKS dapet C itu gimana? Gitu ya, kalau bisa A gitu ya. Cuman memang kalau saya perhatikan tuh kadang nilai dari perusahaan itu agak-agak cenderung ya, cenderung B gitu, kayak 7,75 gitu ya. Agak jarang tuh dapat 9 tuh kayak jarang deh. Jadi ya kayak kisaran tuh kayak amin, B, B+, itu sih. Makanya nanti kalau kalian rajin bimbingan kan dosen pembimbingnya bisa bantu kasih nilai yang lebih tinggi, biar nilainya A nih entar di marksheet. Nah, untuk itu kalian wajib mengisi logbook, yang nanti saya akan tunjukkan ya, gitu. Ini alurnya, jadi kalian mengajukan lamaran magang ke industri, terus sorry sorry sorry, mendaftarkan diri sebagai peserta PKL kan, terus kalian mengajukan lamaran, ini bisa dari sekarang ya, boleh ya. Kadang-kadang kalau misalkan, wawancara gitu kan juga takes time, pengumuman penerimaan juga kan butuh waktu, gitu. Terus nanti akan di-assign dosen pembimbing untuk setiap mahasiswa. Cuman yang dikasih pembimbing hanya mahasiswa yang udah dapet tempat magang, gitu. Jadi kalau kalian belum dapet tempat magang, ya belum dapet dosen. Nah, terus kalau udah, ya udah bimbingan nih, bimbingan sama pembimbing industri, sama bimbingan dengan dosen, pembimbing. Isi logbook, bikin laporan. Nah, kalau presentasi sih
Selama ini enggak ya, enggak ada presentasi, kayak seminar PKL gitu enggak sih, enggak ada. Selama ini ya. Nah ini, maksimal itu 8 kali bimbingan, Mhm. gitu ya. Jadi, sebisa mungkin bimbingannya rutin, jangan dikumpulin di akhir, gitu. Terus udah, itu sih. Nah, untuk waktu pelaksanaannya September biasanya ya mulainya. Untuk magang tuh September. Terus Januari itu biasanya udah harus selesai laporan akhir, laporan PKL-nya. Nah, apa yang dinilai dari dosen pembimbing industri ini? Soft skill, hard skill, ini ya, ini komponen penilaiannya. Nanti, dari prodi akan mengirimkan email, emailnya itu sudah berupa kayaknya PDF ya, PDF yang udah ada Google Form-nya, gitu. Jadi nanti, yang menilai itu adalah, supervisor atau, pembimbing industri kalian. Boleh atasan langsung, yang pernah mengetahui kinerja kalian selama itu kayak gimana, gitu ya. Kadang-kadang tuh, walaupun dikasihnya ke atasan, tapi kalau misalkan yang memang, tahu tahu kerjaan kalian tuh supervisor, ya udah yang nilai supervisor, gitu ya. Jadi diberikan kebebasan buat industri yang nilai siapa. Biasanya kayak udah didisposisi, kasih ke siapa gitu yang nilai. Terus kalau dosen pembimbing PKL yang di kampus, dosen itu menilainya tuh ini, intensitas bimbingan, 8 kali atau belum, bagaimana selama bimbingan sikap kalian, suka telat-telat nggak, kalau janjian jam 1:30 gitu ya untuk bimbingan, datangnya jam berapa tuh, gitu. Terus disiplin nggak, kalau misalkan dikasih tenggat waktu untuk ngerjain laporannya tuh, tepat waktu apa enggak, bagaimana kemampuan berkomunikasinya, apakah diem-diem aja, atau nggak sopan, apa segala macam gitu. Lebih ke sana ya, itu untuk soft skill. Kalau hard skill ya penulisan laporan, gitu. Nah, terus udah, ini ada frequently asked question ya, boleh nggak magang di perusahaan yang baru berdiri? Meskipun tidak ketentuan khusus, namun sebaiknya pilih perusahaan yang sudah cukup stabil. Karena ada cerita, tahun lalu itu ada mahasiswa bimbingan saya, yang perusahaannya itu udah kolaps, sudah mau kolaps gitu. Terus, karyawannya itu udah satu per satu resign, terus dia bingung kan gimana kalau misalkan dia itu udah bulan November apa Desember gitu. Kalau dia keluar juga, dia tuh kayak nggak dapet apa-apa gitu. Projeknya itu belum ada yang bisa dilaporkan di laporan, sementara udah Desember, jadi dia bingung. Ya saya bilang sih waktu itu tetep aja di situ, kan belum tutup banget, maksudnya pasti ada pekerjaan yang masih bisa dilakukan gitu, itu aja yang dilaporkan, apa yang sudah dilakukan gitu. Jadi ya memang dari awal pilihlah perusahaan yang stabil gitu, yang, sudah berbadan usaha juga ya, gitu. Terus pastikan di perusahaan tersebut ada supervisor atau pembimbing yang pekerjaannya berkaitan dengan desain grafis. Maksudnya jangan kalian doang gitu loh desain grafis satu-satunya di perusahaan itu. Kalian kebayang dong kalau kalian sendirian desainer grafis di perusahaan tuh semua kerjaan di sana tuh akan dilimpahkan ke kalian. Kerjanya banyak banget nanti kan, terus kayak nggak ada yang nge-lead gitu. Desain kalian udah oke atau belum tuh nggak ada yang, ngoreksi atau ngecekin, gitu sih. Terus bagaimana jika saya mendapat jadwal magang yang tidak sesuai dengan periode magang kampus? Selama kegiatan magang masih dilaksanakan dalam rentang waktu yang ditentukan, itu dapat dilaporkan. Nah, misalnya kalian dapat magangnya itu dari bulan Juli, ya nggak apa-apa. Selama magangnya itu Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, gitu ya. Jadi ada bulan yang, masih masuk dalam periode semester 7 gitu. Kalau misalkan 4 bulan, misalkan dari Juli, Agustus, September, Oktober, ya nggak apa-apa, berarti sisanya tinggal menulis laporan, gitu ya, nggak apa-apa. Kalau dapat magang duluan, dari bulan Agustus, dari sebelum, semester baru dimulai, itu boleh. Terus bagaimana jika belum menyelesaikan magang saat waktu pengumpulan laporan tiba? Tetap wajib dikumpulkan tepat waktu, tapi yang dilaporkan ya yang sudah dilakukan saja gitu kegiatannya ya. Terus tunjukkan kontraknya, kan dari kontrak kan kelihatan ya periodenya tuh sampai apakah sampai April, apakah sampai Maret gitu, itu kan kelihatan. Tapi tadi, omongin ke perusahaannya karena kalian sudah harus, cetak marksheet sehingga butuh nilai dari pembimbing perusahaan. Jadi, minta
nilai ke mereka dulu, sesuai dengan apa yang sudah dia dilakukan selama ini aja gitu, itu ya. Kadang kan kita masih belum bisa nilai ya, kalian baru sebulan magang, terus disuruh ngasih nilai kan kadang kita juga, eee, gimana gitu loh. Tapi ya apa boleh buat ya, karena kan, jadwal akademiknya Januari akhir itu sudah harus store nilai ke jurusan. Apakah mahasiswa magang bersertifikat yang telah memiliki logbook dari program kampus mereka masih harus mengisi logbook dari kampus? Iya, gitu. Jadi logbook itu yang dari MSIB itu punya sendiri formatnya, tapi kita kan juga ada, jadi tetap bikin 2 berarti, copy paste aja, copy paste, nggak usah dibikin susah, copy paste aja ya dari logbook-nya program Kampus Merdeka, gitu. Karena logbook itu juga menjadi dasar bagi dosen pengampu yang topik-topik tadi itu, gitu ya. Nah, terus laporan PKL, ini itu isinya adalah pemaparan proyek unggulan. Kenapa proyek unggulan? Ketika magang, bisa jadi kalian akan mengerjakan lebih dari 5, 7, 8, 9, 10 proyek kan. Pilih saja satu proyek unggulan yang paling besar skalanya atau yang kalian lebih paling banggakan selama magang itu yang mana. Atau kliennya itu lebih lebih prestis untuk dilaporkan gitu. Itu ya, jadi dipilih saja dari sekian banyak proyek yang dikerjakan selama magang. Nah ini, judul laporan itu biasanya menjelaskan proyek dikerjakan serta tempat magang, kayak gini ya, ada kegiatan, jenis karya, nama klien atau produk, dan nama tempat magang. Ini formatnya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 data dengan sub-sub-babnya ya, ini ikutin aja. Terus yang tadi saya bilang, kalau yang mahasiswa diterima di program MSIP, template-nya nggak kayak gini nih, beda. Nah, ikutin aja template atau sistematika penulisan dari program MSIB-nya. Nah, cuman kalau ini yang akan dikerjakan. Itu sih, ini saya rasa nanti akan dijelaskan pas pengarahan ya. Ini kalian kan cukup tahu dulu nih, jadi saya mungkin nggak terlalu, jauh-jauh amat ngejelasinnya. Lebih ke apa sih yang harus disiapkan sekarang gitu. Ini juga teknis ya, untuk penulisan laporannya, gitu. Ini juga masih teknis dan seterusnya. Dah, nah terus sekarang saya mau ke logbook. Nih ya, logbook yang tadi saya bilang. Sat set Kalau kalian sudah diterima di salah satu perusahaan, sudah lapor ke program studi bahwa kalian mendapatkan tempat magang di sini dengan kontrak, kerja sekian bulan, dari kapan sampai kapan, kalian akan mendapatkan bundel satu bundel folder di drive-nya prodi, gitu. Isinya adalah logbook, salah satunya. Nah, logbook ini satu logbook, satu Google Sheet satu mahasiswa akan mendapat satu Google Sheet. Isinya apa? Nah, ini topik-topik tadi ya, yang sheet pertama tentang topik-topik, aplikasi dan segala macamnya. Terus yang harus kalian isi adalah mulai dari sini, logbook bulan pertama, isi dengan nama, ini contoh saya ambil punyanya Gaby yang sudah lulus, NIM, ILAS, nama perusahaan, kapan mulai sama kapan tanggal terakhir magang. Nah, terus yang diisi adalah seperti ini. Dilihat ya, per hari gitu kalian kayak nulis diary sih ya, logbook harian. Dari mulai kalian masuk, misalkan di sini Gaby mulai masuk hari Selasa, ditulis, Selasa tanggal 7 ngapain tuh, dia baru diberikan brief untuk mencari data yang diperlukan, gitu. Jadi kalian menuliskan aktivitas hariannya gitu setiap hari, di hari kerja, hari Senin sampai Jumat, gitu ya. Terus selain menuliskan kegiatan yang ngapain aja, kalian juga menyertakan bukti kegiatannya, gitu. Di sini bukti kegiatannya itu nanti masukin aja ke drive yang tadi ya, yang saya bilang udah satu bundel isinya. Kayak di sini nih punyanya si siapa namanya, Gaby, dia nge-screenshot, brief-nya karena memang brief-nya itu nggak lisan tapi, eee lewat WA gini aja. Udah gitu aja, gitu. Jadi cuman, menunjukkan bahwa memang benar ada aktivitas ini di tanggal 7, gitu ya. Dia baru mulai ngedesain itu sini ya, 10 September, yang kayak gini. 10 September dia bikin poster malaria. Nah ini. Nah kalau misalnya ada revisi,
Nah, dia kan kayaknya ada revisi ada beberapa. Nih, revisi. Jadi kita tuh kayak bisa ngikutin ya perjalanan kehidupannya si Gaby selama magang di tempat magangnya, bagaimana desainnya setelah revisi dan desain akhirnya itu seperti apa gitu. Jadi kita dosen yang pengampu topik-topik tadi tinggal ngeliat di sini, gitu ya. Jadi semua kegiatan harus disertai dengan bukti. Makanya langsung di-save as JPEG. Kadang kan kita tuh kalau ngedesain tuh langsung ditimpa ya, ngerjain di satu software gitu, AI misalnya, ngerjain desain, direvisi, terus main save save save, tapi kita lupa nge-export jadi JPEG gitu. Nah, kalau bisa tuh di-save-save-in dulu aja, gitu ya. Terus nanti, di sebelah kanannya ini kan ada checklist topik nih. Kegiatan ini, itu kegiatan dalam satu hari tersebut, itu berkaitan dengan topik apa. Misalkan di sini, di hari pertama dia kerja, Gaby diberikan brief untuk mencari data yang diperlukan untuk membuat serial poster. Jadi di sini dia men-checklist desain brief dan aplikasi komunikasi, gitu. Jadi kalian tuh kayak mencari, ngecocok-cocokin aja, kira-kira aktivitasnya tuh cocoknya di mana aja ya, gitu. Mungkin nggak kalau satu hari itu, nggak ada yang di-checklist? Bisa aja ya, tapi kita lihat dulu ya, kayak misalnya ini si Gaby hari Kamis, ini kan jadi nyari referensi sih, jadi mungkin masih bisa ya, masih berkaitan. Kayak gimana ya yang nggak di-checklist tuh? Kalau meeting itu masuk ke aplikasi komunikasi. Misalnya ada satu hari yang kalian tuh cuma meeting doang, rapat doang gitu. Berarti di-checklist aja yang aplikasi komunikasi. Buktinya apa? Ya foto aja kalau lagi meeting. Foto cekrek masukin ke link drive, gitu ya. Terus gimana kalau selama satu minggu itu ada yang nggak di-checklist? Ya nggak apa-apa, kayak di sini kan penulisan laporan belum belum ada nih. Ya nggak apa-apa, gitu. Nggak usah masalah, tidak usah memaksakan semuanya terisi checklist topik ini, gitu. Sesuai kondisi aja, kayak di sini kan penulisan laporannya 0, komputer grafisnya 1, cipta karya desain 1, yang paling banyak tuh aplikasi komunikasi 4, gitu. Itu ya. Nah, ini tuh udah ada rumusnya, kalau misalkan ini di-checklist, ini saya punya akses nggak ya? Coba ya. Nah, langsung berubah jadi 2, udah pakai rumus. Iya, udah pakai rumus tuh. Itu ya. Jadi kalian tinggal klik V aja, tuh klik V di mana yang ada, gitu. Itu ya. Nah, ini yang mungkin perlu kalian tahu, khususnya bagi kalian yang dapat magangnya nanti bulan Agustus atau Juli, gitu kan. Karena kan pengarahan kan biasanya bulan September tuh. Jadi kalian bisa ngerjain ini duluan nantinya. Atau kalau memang belum dapat belum dapat drive-nya ini, kalian tuh nyicil duluan bikin diary harian kayak gini gitu, Senin sampai Jumat. Jadi awal kalian masuk itu kalian ngapain, aktivitasnya gitu. Jangan lupa kumpulkan dokumentasinya, entah foto, screenshot, ekspor JPEG, hasil karya, gitu. Itu sih yang perlu kalian tahu. Terus, ini 1 bulan ini 1 bulan ya, ada banyak nih, karena kan setiap hari. Ini 1 bulan, bulan pertama, bulan kedua, gitu kan, terus bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, ini Gaby sampai bulan kelima doang. Jadi Gaby 5 bulan kerja di Kompas, gitu. Itu ya, untuk logbook, ini yang perlu diisi. Nah, yang tadi, gimana kalau misalnya di MSIB kan udah punya logbook sendiri, ngisinya di logbook-nya MSIB, tapi ini juga tetap diisi. Jadi kan ngisinya 2, tapi laporan nggak bikin 2, cukup ini aja yang 2. Kopas aja yang kalian tuliskan di logbook-nya MSIB, kopas ke sini, gitu ya. Oke? Itu aja sih yang ingin saya arahkan, selanjutnya kita tanya jawab aja ya. Mungkin ada banyak pertanyaan yang pengen kalian tanyain ke saya. Yuk, monggo dari Alia. Alia itu Puingki kan? Ya, gimana Ping? Iya, silakan. Boleh. Bukannya kalau foto itu ada komposisi juga ya?
Kan nggak asal cekrek kan, pasti kan kamu mempertimbangkan, keseimbangannya juga gitu kan, komposisi, objeknya gitu kan, tetep ada sih. Iya, kalau fotografi emang nggak diedit lagi? Nggak di-retouch? Kayaknya pasti ada retouch-retouch-an deh. Bisa sih, bisa. Ya, lebih oke lagi misalnya nanti fotonya itu, akan jadi konten kan, misalnya entah konten di majalah atau di, website gitu. Jadi kamu tetap ada nge-layout-nya. Itu mungkin kayak maksudnya kamu layout kali ya? Kalau prinsip desain ya pasti kan menerapkan, tapi kalau layout kan kalau cuma fotografi itu kan elemen ya, gitu. Jadi belum belum ter-layout. Nah, Kak juga tadi dia jadi konten untuk jadi cover majalah kah atau jadi, web banner di website, nah itu kan baru ada effort untuk nge-layout-nya, gitu. Kalau ilustrasi bisa ya. Ada lagi? Iya. Saya mau nanya, Bu, Iya, Yes. kan tadi kalau misalkan udah dapet, perusahaan buat magang kan lapor ya, Bu, biar dapet dosen pembimbing. Itu Mhm. lapornya ke Ibu atau ke mana, Bu? Ke Bu Anggi. Ke Bu Anggi? Oke, Iya. Bu, siap. Kasih tahu Bu Anggi saya sudah dapat magang gitu. Mungkin Bu Anggi, nggak akan langsung gitu yang nge-assign dosen pembimbing buat Ayas, tapi setidaknya Ayas tuh sudah catat sudah punya tempat magang gitu ya, sehingga, mmm, udah terdata lah gitu. Paling nanti tinggal minta itu tadi yang saya bilang logbook-nya gitu ya, biar mulai dicicil ngerjainnya. Oh iya, Bu, siap, Bu. Ya, Makasih, Bu. iya. Yang lain bagaimana? Yang hadir semuanya harus nanya ya? Ya, Pinky? Iya. MSIB? Kampus Merdeka? Kalau dari Kampus Merdeka itu aja sih MSIB. Istilahnya tuh sekarang ada beberapa, tunggu saya ingat-ingat ya, FHCI, Forum Human Capital Indonesia, tapi itu juga bagian dari, Kampus Merdeka ya. FHCI, terus, MSIB, M apa ya, kemarin tuh saya habis ngumpulin data sih, apa ya, pokoknya istilahnya doang sih yang beberapa bedanya itu kayaknya di perusahaannya deh, gitu. Tapi mereka masih masuk, kategori kampus merdeka. Jadi kamu cukup atau entar coba buka webnya ya, webnya Kampus Merdeka kan banyak tuh infonya, beberapa program, yang magang sama studi independen, gitu. Nah, itu antara itu. Langsung ke ininya, ke mereka tuh suka kayak open recruitment gitu loh, "We are hiring," gitu, di IG-nya. Kalau enggak, langsung aja ke emailnya. Punya nggak emailnya, Dampu Design? Minta Pak Nanang. Pak Nanang kenal kan? Heeh. "Pak Nanang, lagi buka lowongan magang nggak?" Gitu kan. Terus apply aja, siapin aja dulu portofolionya. Terus gini tipsnya, kalian harus mengetahui spesialisasi dari masing-masing perusahaan. Kalau misalkan tadi, Pinky pengen tuh yang ilustrasi, ya berarti cari perusahaan yang emang kayak lebih concern ke ilustrasi. Saya sih rekomen Wanara ya, Wanara Studio itu, dia, eee, banyakan tuh kayak project-project ilustrasi gitu. Jadi kalau emang kalian kuat di ilustrasi, boleh tuh kirim portofolio dan CV ke mereka. Nanti saya, info ke mereka juga, "Eh, ada mahasiswa saya nih yang apply," gitu. Itu ya, jadi portofolio kalian juga banyakin ilustrasi. Tapi misalkan kalian pengen ke dapur desain, seperti yang kalian tahu dapur desain itu kan kemasan ya, berarti portofolionya banyakin portofolio kemasan, gitu. Malah kalau bisa kemasan aja. Kalau misalnya kalian pengen, coba ke perusahaan agency, banyakin kayak identitas visual atau banyak
campur aja nggak apa sih, identitas visual, ilustrasi gitu, layout-layout, itu sih. Jadi, sesuaikan portofolio dengan perusahaan yang mau dituju, gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Andrea, ya? Mau tanya Bu, kalau misalnya kita magangnya mandiri, terus tahu SKS itu dari mana ya Bu? Apa semua perusahaan bakal ngasih tahu SKS-nya Bu? SKS. Apa Andre? Iya kayak, iya kayak tadi kan Ibu bilang 20 SKS. Apa itu cuma kalau MSIB doang atau kayak magang mandiri juga? Iya, sama, MSIB sama magang mandiri itu sama, nanti bobot SKS-nya itu sama-sama 20 SKS. Tidak ditentukan dari perusahaan, itu kan dari kampus ya, konversi SKS itu kampus yang, melakukan. Berarti kalau dimanapun itu kita bakal nyetep 20 SKS ya Bu? Iya, gede ya? Atau nomornya nggak dikenal. Jadi harus, bagus nilainya, gitu. Oke, terima kasih Bu. Iya. Ada lagi? Maul, Salsa, Taki, Ahnaf, Alia, Rifan, Yasmin, Nusa, Nita, Ade, gimana? Saya mau izin nanya Bu, Ya, Maul? kan kalau nggak salah MSIB itu nggak cuma magang doang kan ya Bu, satunya lagi ada yang namanya studi independen. Iya, Itu kalau misalkan kita ikut sama kayak magang nggak sih Bu jatuhnya? Kayak SKS kita yang 20 tetap sama kayak tadi nggak sih peraturannya? Bakal sama, iya iya heeh. tetap. Oh, Kalau Maul misalnya daftarnya yang studi independen tuh, sama sih, tetap 20 SKS. Maul mau ke sana, Ul? saya lagi mikir sih Bu, kan saya kan belum ngisi form kan ya Bu ya, terus Heeh. kayak bingung gitu, yang satunya magang, satunya studi independen. Dua-duanya bingung tuh. Pas saya cari tahu, ternyata yang magang emang bener-bener kerja. Cuma kalau yang studi independen tuh dia mirip, tapi katanya sih dia lebih ke kayak belajar gitu loh Bu, jadi kayak mirip-mirip kuliah tapi langsung di tempatnya gitu. Itu sih yang saya bingung, Oh, kayak lebih efektif yang mana jadinya ya, gitu sih Bu sebenarnya pertanyaan saya. Makanya pas iya, makanya pas? pas saya ngisi forum tuh bingung, ini kayak memilih yang magang doang apa memilih yang keduanya gitu. Takutnya entar kan pilihan tersebut itu ngaruh juga kan ya Bu, ke entar kayak misalkan pas saya cari tahu lagi ternyata ada kayak ini Bu, tes kebinekaan, jadi itu modelnya kayak wawancara gitu. Takutnya ngaruh ke situ gitu maksudnya. Hmm, ya, oke. Jadi MSIB itu kan kepanjangannya magang MS magang dan studi independen bersertifikat. Jadi ada 2 pilihan, magang dan studi independen. Nanti kan saya cerita tuh, ada mahasiswa saya yang sebelumnya, yang dia itu tuh, eee, aktivitasnya ketika PKL itu adalah belajar materi, dapat tugas-tugas, sehingga nggak dapat project design. Nah, tapi dapatnya ilmu, gitu ya. Nah, ini kan dibebaskan nih ke kalian sebetulnya. Ya, tapi sebagai pertimbangan tadi, kalau di studi independen itu kalian kayak kuliah, tapi kuliahnya di, kantornya gitu ya, kuliah. Bukan di kampus tapi di apa, di kantornya. Ada materi, ada pembicara, dapat tugas-tugas, dapat PR yang harus dikerjakan, dinilai, ada presentasi, kayak gitu-gitu. Bedah kasus segala macam, analisa gitu. Paling bikin bikin PPT-PPT gitu kan. Ini bayangannya ya gambarnya. Tapi kalau magang, itu kan akan ditempatkan di, perusahaan-perusahaan yang memang butuh tenaga desainer grafis. Jadi akan eee pilihin ya, ditempatkan di perusahaan yang memang jadi kalian kerjaannya itu ngedesain, beda itu. Jadi kalau magang pasti dapat kerjaan desain, gitu. Jadi nggak jauh gitu, bukannya kantor disuruh untuk, di perusahaan kontraktor ngaduk semen, ya enggak, beneran ngedesain, ngerjain karya, bikin produk desain, entah itu, bikin apa, media publikasi, media promosi, identitas visual, gitu. Itu ya. Jadi kembali ke kalian, kalian pengen punya pengalaman apa? Pengalaman bekerja atau mau kuliah lagi gitu. Itu ya. Kalau saya sih sebenarnya kayak saya sih sebetulnya menyarankan pilih magang. Karena
harapannya itu adalah ketika PKL, kalian tuh dapat experience bekerja, gitu kan. Experience untuk berkoordinasi dengan tim, dengan atasan, dengan rekan kerja, meng-handle proyek real, bisa juga ketemu klien beneran gitu kan, presentasi depan klien gitu, ngerasain suasana, proses desain di luar tuh gimana, supaya kalian bisa membandingkan dengan selama ini proses desain di kampus tuh kayak gimana sih, jauh bedanya gitu. Apakah, perkuliahan selama ini tuh membantu apa enggak, itu sih yang, sebenarnya kalau saya pengen tuh kan dapetin gitu. Kalau misalkan studi independen kan ya kuliah, toh kalian udah sering kuliah kan, dari semester 1 udah kuliah, terima materi, dapat tugas, ngerjain PR gitu. Jadi kayaknya lebih pas tuh dapet experience-nya yang kerja, gitu ya sih, itu dari saya kalau bisa ngasih, pandangan gitu. Supaya nanti ketika lulus, kalian tuh udah familiar dengan, dunia kerja gitu, nggak kaget-kaget lagi dengan, pekerjaan di bidang desain itu kayak gimana. Dapetinnya ya pas magang, itu. Gitu ya, Maul. Kemarin akhirnya pilihnya apa, Maul? Apa masih ini, masih mikir? Masih ragu sih, Bu. Sebenarnya saya juga ya ragu-ragu gitu sebenarnya. Mmm, Magang juga ya kayaknya sih kayak saya lihat-lihat kualifikasinya kayak ya emang yang dibutuhkan emang ada di saya, cuma ya begitu jadi ceritanya gitu. Untuk yang bidang pengen saya jadi kayak mikir, "Lah, kuliah lagi," gitu ya. Masih heeh. mikir sih, Bu, 50-50. Sama ini Oke, deh, Bu, saya mau masih nanya lagi, maaf jadinya banyak nanya. nggak apa-apa. Yang kan tadi kalau misalkan yang MSIB itu ada logbook-nya sendiri ya, Bu? Mhm, Itu katanya tadinya jadi wajib ngisi dua-duanya, Bu, logbook-nya, yang MSIB iya, terus yang dari kampus juga iya ya, Bu? iya, Mmm, gitu. Cuman mungkin, ya dua-duanya sih. Kopas-kopas aja sih sebetulnya, karena kan beda platform ya. Kalau kalian tuh kayaknya entar bakal dapat akun kan di, webnya MSIB, kalau saya nggak salah. Jadi dapat akun, sehingga ngisinya tuh kayak di platformnya mereka, logbook-nya, laporannya, gitu. Kayak ada juga refleksi mingguan apa ya, gitu. Jadi terpantau banget sama mereka ya, yang kalian lakukan dalam satu hari, 1 minggu, 1 bulan tuh sama mereka tuh dilacak dan dipantau sekali, gitu. Oke, ada lagi? Maul, Alia, Ayas, Andrea, udah. Ayo yang lain, apa yang ingin ditanyakan? Rifan, silahkan. Bu, maaf saya Nadila. Oh, Nadila, iya boleh. Kan kalau mau daftar MSIB ada dokumen yang harus diupload, Bu. Mhm. Terus kemarin waktu ngeliat di bawah dokumen sertifikat ada kolom buat dokumen tambahan jika perlu. Itu dokumen kayak apa ya, Bu? Apa ya, nggak ada keterangannya ya? Nggak ada. Terus awalnya kan mikirnya portofolio, Heeh. tapi maksimalnya cuma 2 MB doang. Dikecilin aja pakai kompresor. Pakai PDF, kompresor PDF itu loh, kan ada di website yang online. Berarti itu emang bisa buat portofolio, Bu? Bisa sih, bisa. Jadi kan buat pertimbangan perusahaan mitra MSIB ya. Ya. Kirain ada kolom buat upload portofolio? Enggak ya? Seingat saya sih nggak ada, Bu. Cuma ada dibilang dokumen tambahan jika perlu aja. Ya udah masukin aja portofolio sekalian. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya. Oke, ada lagi? Ibu, saya ingin tanya, Ya, Yasmin? kalau misalkan ini kan mulainya September ya, Bu. Mhm. Kalau misalkan dari kita yang misalkan nggak lolos MSIB atau nggak belum dapat yang mandiri, kira-kira dari kuliahnya itu bakal ngebantu nggak ya, Bu? Soalnya kan takutnya belum dapet gitu, Bu. Terus jadinya ketinggalan banget gitu, Bu. Gimana ya, Bu? Menurut Eee, ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, ada beberapa perusahaan kan yang kerja sama prodi kita juga ya. Jadi kalian bisa, ke mereka tuh. Kadang suka ada juga yang request kan ke prodi, kalau mereka tuh butuh, eee,
anak magang segini gitu, kayak dulu tuh RCTI kalau nggak salah ya, apa MNC ya? MNC kalau nggak salah. Butuh anak magang tuh beberapa gitu. Tapi kemarin tuh nggak banyak yang mau, kan sayang ya. Jadi ada juga yang kayak gitu kok, gitu. Jadi ada request-an dari luar, dari perusahaan, minta anak kita gitu, cuman kadang anak-anak kita aja yang nggak mau. Terus kayak tadi saya bilang itu ada beberapa perusahaan seperti Metamorphosis, Moonlighting, Dampu Design, Wanara Studio, coba deh kamu browsing-in. Tak tulisin di sini ya. Nah itu mereka tuh, udah maksudnya udah oke gitu kalau misalkan Metamor, udah oke kalau misalkan terima kita, anak-anak kita, anak-anak, desain grafis gitu. Oke Moonlight Bu, terima kasih Bu. ya, lighting. Ada lagi? Berarti perusahaan yang kerjasama dengan TBK nanti bakal di-share ke kami berarti, Bu? Daftarnya? Enggak sih. Ini nih yang udah saya kirim nih, Taki. Ada Metamorphosis, Moonlighting, dan Food Design. Kalau Wanara kemarin belum sempet, apa, tanda tangan MOU, tapi mereka tuh welcome banget. Mereka tuh muji-muji banget anak DG gitu, katanya bagus. Alumni kita ada juga yang kerja di mereka. Satu lagi ini, FlexiPack nih. Ini saya baru tahu nih FlexiPack itu, tapi ini ya, ini nggak kerjasama. Cuman kemarin itu pas kegiatan bedakan, salah satu pakarnya itu dari FlexiPack dan bilang yang kerja di sana tuh lulusannya PNJ gitu, lulusan kita. Terus berarti kan kalau ada kakak kelas kalian di sana, ada alumni di sana kan lebih besar peluangnya ya, biasanya mah gitu. Kalau ada alumni kita di sono tuh lebih, "Ini adik kelas nih," gitu, kayak lebih mungkin diprioritasin kali ya? Gitu, selama memang kalian kompetensinya, memenuhi, gitu. Kualifikasinya memenuhi, persyaratannya memenuhi. Ibu, maaf saya Iya, mau nanya lagi. boleh. Sama tadi saya lupa bilang makasih. Ini Bu kan, misalkan kita udah ngajuin file lah Bu, itu ntar alurnya itu kayak, kan kita kayak nyari mitra yang kerja sama MSIB kan ya Bu, kayak perusahaannya gitu. Itu tuh Oh, kayak heeh. itu tuh kayak kita ngajuinnya itu pas udah ngisi formnya dulu ya Bu, atau alurnya gimana sih Bu? Kayak ngajuin form baru bisa tahu perusahaannya, atau pas cara ngajuin biar kita ke mitranya itu biar bisa magang ke sana? Nah itu. Kalau itu tuh karena saya bukan orang Kemdikbud ya, saya nggak ngerti. Saya kemarin juga nggak nanya-nanya lagi ke anak-anak yang lolos MSIB tuh gimana akhir dapetnya, kayaknya apa ditempatin apa milih ya, saya kurang tahu sih. Ikutin aja flow-nya yang ada di webnya ya, mereka kan punya kayak syarat dan ketentuan tentang program, siapa tahu ada. Nah ini ada yang bantuin jawab nih, daftar lewat website-nya, berarti website perusahaannya? Iya Taki? Atau website-nya Kampus Merdeka? Oh, itu berarti kalian yang milih perusahaannya tuh, ada list perusahaan tuh kata Taki. Terima kasih informasinya Taki. Makasih Bu, terima kasih Tak. Iya. Oke, Nusa silahkan. Mau nanya Bu, Mhm. kalau misalnya kita nggak keterima gitu ya di kampus Merdeka gitu kan, berarti kita harus nyari sendiri kan? Itu Mhm. dia kayak apa, kayak lamar kerja biasa atau ada berkas-berkas yang lain juga gitu yang harus ditanda tangan gitu buat di PNJ gitu? Mhm. Kalau yang magang mandiri tuh biasanya yang diminta itu, biasanya ya, surat pengantar dari kampus, nanti, ngirimnya barengan aja sama yang itu ya, surat lamaran kalian, portofolio, itu sih. Surat lamaran, surat pengantar dari kampus, portofolio sama CV, biasanya itu. Kan kalau misalkan kamu, ke lowongan misalkan ke Jobstreet nih, suka ada ya, yang diminta apa aja, itu diikutin aja. Gitu. Nah, surat pengantar dari kampus tuh biasanya tidak diminta, tapi saya sarankan kalian sertakan supaya, mereka itu percaya bahwa kalian itu memang dari kampus gitu ya dalam program, PKL gitu sih. Oke Bu, Iya makasih. iya. Iya, Puingki? Nggak apa-apa. Oh,
ikutin Wanara. Mereka itu ini yang dulu pernah ngobrol ya. Mereka punya program tuh kayak ada term-termnya gitu loh. Setahun tuh ada beberapa kali. Cuman kemarin sempat saya sampaikan juga kalau kita itu adanya di September. Mhm. Mhm. Nggak apa-apa, kirimnya dari sekarang. Iya, nanti saya infokan ke mereka kalau memang ada yang ngirim ya. Tapi bilang saya dulu. Oke. Cara dapat surat pengantar dari kampus ke Mas Dodo. Nanti, yang diminta sama Mas Dodo adalah, kalian tuh rencananya mau magang di mana gitu, perusahaannya namanya apa, itu sih. Ada beberapa hal yang nanti ditanyain Mas Dodo supaya bisa bikin suratnya. Salah satunya tadi nama perusahaan, alamat perusahaan, sama apa ya, apa kontak ya, tapi sementara itu dulu. Bikinnya di Mas Dodo ya. Terus nggak bisa langsung jadi deh setahu saya. Jadi ya, jangan dadakan, mintanya. Ada lagi? Ahnaf, Bu, ya? kan kan saya mencoba yang MSIB ya Bu. Mhm. Itu kan ada alurnya masih lama nih Bu. Terus ada pengumuman hasil seleksi. Kalau misalnya nggak keterima kan berarti harus nyari magang di luar MSIB. Itu bagus itu saya apply-nya bareng sama MSIB atau nunggu hasil MSIB dulu Bu? Bagus sih pertanyaannya. Saya pun juga galau. Jadi kemarin tuh ada juga yang kayak gitu kan, dia lagi apply, MSIB, terus, dia apply juga ke, Mandiri sendiri, dilelahnya diterima. Maksudnya dia diterima duluan di yang dia apply sendiri, sementara pengumuman MSIB itu masih akhir bulan kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya dia ngambil yang mandiri ya, karena dia kayak khawatir nggak keterima di MSIB-nya. Kalau saya ditanya tadi pertanyaan kamu, Agustus ya, ini saya lihat juga sih, minggu pertama Agustus pengumuman seleksi mahasiswa, yang lolos apa enggak. Berarti kalau misalkan nggak lolos, waktunya cuma sebulan ya, nggak apa-apa sih. Tapi kalau bisa kalian tuh kayak udah ngincer-ngincer, mau masukin ke perusahaan mana. Karena kan kalau misalkan, Agustus maksudnya maksudnya bulan September kalian dapat magang tuh juga nggak apa-apa gitu. Misalkan magangnya tuh baru mulainya tuh September, Oktober, ya nggak apa-apa gitu. Jadi misalnya nanti nggak diterima nih di MSIB, berarti langsung tuh kirim ke perusahaan-perusahaan, gitu ya. Jadi tunggu aja dulu untuk pengumumannya. Karena di sini kan pengumumannya minggu pertama Agustus ya, gitu. Soalnya gini, kadang kalau kita kirim email, belum tentu email kita itu langsung di-reply sama humas atau kok humas, HRD, sama HRD perusahaan kan. Kadang email kita bahkan kayak ketumpuk gitu. Jadi, harus gimana ya, maksudnya, jangan terlalu mengandalkan satu perusahaan aja gitu, kalau bisa ada beberapa perusahaan yang di-apply. Kalau misalnya, dari 3 perusahaan yang kalian lamar, ada 2 yang menerima kalian, barulah kalian mempertimbangkan dari 2 itu, mana tuh yang terbaik untuk kalian masukin dari sisi kualitas perusahaannya, pengalaman yang akan didapat, gitu. Itu sih. Jadi, kalian entar baru milih kalau dapat 2 pilihan. Tadi kayak ada ting gitu, ada yang bertanya? Berarti sekarang apply yang banyak dulu nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, tapi, apa tuh namanya, menurut saya sih gini ya, maksudnya kalau banyak tuh sekarang kayak, ngeblas email jadi kayak maksudnya kayak semua perusahaan di-apply ya kan kurang pas ya. Cari perusahaan yang emang lagi buka lowongan magang gitu ya, terus, apa namanya, memang Eee, s apa, memang desainer grafis gitu lah dibutuhkan. Jadi jangan asal juga pilih perusahaannya, dipilih-pilih juga. Mau 2 3 ya nggak apa-apa.
Oke, ada lagi? Bu, cara buat lamar magang apa saja yang harus disiapkan ya, Bu? Bukannya ini, ada tuh ininya apa, sama Bu Tias bukan sih lagi belajar itu, wawancara gitu ya? Iya nggak sih sama Bu Tias? Belajar, mmm, apa namanya, melamar kerja iya, sama Bu Tias. Nah, kalau mau ngelamar, yang harus disiapkan itu sama Maul tuh, surat kerja, terus surat kerja, surat lamaran ya, surat lamaran. Coba cari di Google, surat lamaran yang baik itu seperti apa gitu ya, isi-isiannya gitu. Terus, CV, portofolio, surat keterangan itu, surat pengantar jangan lupa, surat pengantar dari kampus kampus. Itu ya yang perlu. Ya Adek? Ibu, mau tanya, ini Iya, tentang yang penilaian itu sih Bu, yang 2 PPS juga. Jadi maksudnya gini, misalkan magang itu kan kadang nggak, misalkan magang itu nggak di satu tempat, karena ada kemungkinan kan misalkan kita telat-telat itu suka udah ada yang penuh. Jadi misal cuma dapat 3 bulan dan nanti mhm. sisanya ada 1 bulan lah, misal dianggap kayak gitu. Nah itu untuk penilaiannya dari tempat magangnya pertama yang 3 bulan atau yang 1 bulan gitu Bu? Mmm, mmm, iya ya Dek, gimana ya Dek? Mmm, kayaknya nggak mungkin sebulan doang deh kamu magang. Kayak gini, misalnya ya kasusnya, udah 3 bulan nih magang, tapi kalian kayaknya, mau resign gitu. Nah, alasan resign-nya itu kan harus kita diskusikan dulu ya, kamu diskusi sama dosen pembimbing. Apakah keputusan resign itu adalah keputusan yang tepat gitu. Jadi cari magang lain, itu dulu ya. Kalau memang benar-benar nggak bisa di nggak ada jalan keluar lain selain resign dan mencari tempat kerja baru dan emang udah ada, berarti jangan cuma sebulan, Dek, tapi, mungkin 2 apa 3 bulan gitu. Berarti kan selesainya mungkin bulan Maret ya, misalnya tadi Desember, Januari, Februari gitu. Sehingga nilai yang kamu minta adalah dari perusahaan yang terbaru gitu, dari yang kedua ini, dari yang, pokoknya yang kamu pindah ya, dari perusahaan yang kamu datengin yang kedua kali itu. Gitu, karena kalau kamu minta dari perusahaan yang sebelumnya, kalau hubungannya masih baik mungkin bisa, tapi kalau misalkan ternyata nih, keluarnya itu karena ada permasalahan di kantor gitu ya, yang akhirnya bikin hubungan jadi buruk kan agak susah ya. Makanya ini semua kan memang, situasional. Jadi harus diskusi dulu lah gitu ya dengan beberapa pihak, apakah dengan dosen pembimbing sama pembimbing perusahaan, apakah memang resign itu adalah jalan keluar terbaik, atau sebenarnya masih bisa dipertahankan tuh, tunggu aja sampai 1 bulan lagi biar 4 bulan, biar udah aja entar minta nilainya di perusahaan itu. Mudah-mudahan Adek entar nggak dapet yang kayak gitu ya, Dek, maksudnya lancar-lancar aja lah magangnya, gitu ya. Amin Bu. Iya. Nanya. Ada lagi, Adek? Udah? Biasanya ada persyaratan apa aja Pin, kalau ada yang buka lowongan? Maksudnya gimana? Ayas? Apa Yas? Itu info Bu, menjawab Oh. pertanyaannya. Oh Biasanya iya, kalau di ngasih tahu. yang Oh iya, ya, heeh. kalau Betul. lowongan ada apa aja yang perlu di-submit. Siapkan. Iya, betul. Biasanya mereka udah ngasih tahu kalau mau, coba ngelamar di tempat kerja mereka, yang harus disiapkan tuh apa aja tuh ada. Tapi CV sama portofolio itu hal umum kok, pasti harus ada. Gitu. Oke, ada lagi? Kalian semangat banget ya. Oke, Ahnaf. Terus saya mau nanya lagi, kan Mhm. kita kalau apply gitu kan nggak mungkin ke satu tempat doang ya Bu, pasti Mhm. beberapa. Mhm. Terus kan kita nggak tahu bakal ada yang nerima atau keterimanya di mana gitu Bu. Mhm. Kalau misalnya ada 2 nih, ya 2 yang nerima kita, itu Mhm. sikapnya gimana Bu? Kayak Sikapnya? iya, Oke. Jadi kalau misalkan diterima di 2 tempat, pertama tadi Ahnaf ya, Ahnaf ini dulu, harus milih kan, tetap harus milih, nggak mungkin kerja di 2 tempat.
dari 2 pilihan itu kira-kira yang paling baik dari sisi perusahaan yang bisa memberikan pengalaman lebih, bagus gitu ya, itu kan bisa kamu lihat ya dari website-nya mereka, portofolionya mereka, klien-klien yang mereka handle gitu. Nah, misalnya udah ketemu nih, perusahaan A. Nah, berarti di perusahaan B, Ahnaf harus menyampaikan terima kasih gitu kan, karena telah memberikan kesempatan untuk bisa, untuk bisa magang di perusahaan Bapak atau Ibu. Namun, ya sampaikan, "Mohon maaf karena saya sudah diterima di perusahaan A," gitu. Itu ya, jadi tetap harus ada omongannya, jangan nanti udah terima terus kamu diem-diem baik gitu ya, jangan. Tunjukkan ITK yang baik aja lah. Terus jangan lupa pokoknya sampaikan terima kasih dan mohon maaf. Gitu aja, nggak apa-apa, nggak usah pusing. Oke, Bu. Iya. Oke, ada lagi? Deadline-nya kapan sih kalau MSIB tuh? Juni ya? Masih Juni kan? 7 tuh, 7 Juni. Monggo nih kalau ada yang pengen cobain MSIB masih ada waktu. 2 minggu lagi ya, berarti. Gimana? Ada lagi? Atau sudah cukup? Ini ada Nabil, Panji, ada Salsa. Nih, belum kedengeran suaranya. Ada yang mau ditanyakan? Ada Nita? Atau sudah cukup? Kalau ada yang mulai bulan Juni, Juni. Waduh, kamu bukan masih kuliah kalau Juni. Juni tuh masih kuliah, kan tuh UAS tuh Juli ya. Tengah Juli, minggu kedua Juli, setahu 17 sampai 24 tuh saya ingat. 17 sampai 24 kalian tuh UAS gitu. Saran saya jangan entar aja lah habis Juli gitu, akhir Juli lah gitu. Ini aja Ndre, kalau misalnya kamu udah diterima, kan bisa nego tuh sama perusahaannya. Kamu pas wawancara bilang aja, saya baru bisa magang itu mulai bulan Juli, akhir Juli gitu. Mereka ini kok biasanya akan bertanya itu kok, kapan bisa masuk, kapan bisa mulai kerja gitu. Nah, kamu sampaikan, saya baru bisa bulan Juli, saya baru bisa bulan Agustus gitu. Itu ya. Pencari cuan. Oke. Gimana, ada lagi? Juli atau Agustus, yalah itulah, akhir Juli atau Agustus. Kelarin dulu aja, ntar kalian PBL-nya ini keteteran. Kerja itu ini loh, sibuk loh. Apalagi kalau kerjanya di desain grafis. Jadi kalian akan terbiasa nanti dengan deadline yang mepet-mepet. Dikasih briefnya pagi, sore harus udah jadi desainnya. Itu udah nanti jadi kayak makanan sehari-hari kalau dapet yang perusahaan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kan tuh kayak ke drill ya. Dengan kalian sering ikut PBL ini tuh kayak udah biasa ngerjain proyek desain. Mudah-mudahan kepake ilmu-ilmunya selama di kampus. Kalau ada yang bisa kalian bawa ke kampus, ya nanti sharing gitu ya, hal-hal barunya, bisa menambahkan nanti pembelajaran di prodi kita. Gimana? Masih ada lagi yang ingin didiskusikan, ditanyakan? Kalau sudah, kasih jempol. Panji, Rifan. Oh, baru Panji dan Rifan. Oke. Udah ya. Oke, kalau misalnya sudah cukup, berarti silahkan habis ini mulai berpikir-pikir, mulai disusun portofolionya, mulai browsing-browsing perusahaan yang keren-keren gitu. Jangan takut untuk submit ke perusahaan besar, justru itu akan menjadi pengalaman terbaik kalian gitu. Jadi silahkan disebar portofolio CV dan surat lamarannya ke perusahaan-perusahaan. Semoga lancar, dapat perusahaan terbaik, dapat pengalaman terbaik, dapat portofolio yang terbaik juga ntar selama magang.
Itu ya. Oke, saya berarti tutup untuk bimbingan akademik kita sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore semuanya, sudah bisa meninggalkan Google Meet. Terima Ya, kasih sama-sama. banyak.